Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kembali kita lanjutkan pengajian kita. Sebelum kita masuk kepada praktek nanti yang insyaallah akan kita praktekkan lagi cara membaca Al-Fatihah, bagi para jemaah yang belum membaca disilakan boleh membaca agar kita cek bagaimana kualitas bacaan daripada Al-Fatihah kita. Minimal kita tidak tidak mungkin belum pernah membaca dari juz pertama sampai dengan juz terakhir. Minimal Al-Fatihah yang kita baca, yang dalam sholat kita bawa terus, merupakan rukun daripada sholat kita, itu sudah benar. Artinya minimal untuk sholat kita sendiri itu sudah sah minimal, Pak. Nah, sebelum itu maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Adalah yang paling pertama mengenai cara membaca ikhfa. Ya, ini sering dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada namanya pembahasan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Jadi berbeda dengan bahasa Arab yang diucapkan, ya, yang dibicarakan dalam keseharian. Maka ada hukum khusus dalam Al-Quran itu yang disebut dengan hukum nun sukun dan ataupun tanwin. Ya, nun sukun, apabila ada nun sukun dalam Al-Quran, apabila ada tanwin itu artinya ada baris dua, Pak, ya. Ada tanwin fathah, nanti ada tanwin kasrah, ada tanwin dhammah. Apabila na baris dua kerak di atasnya digunakan dengan tanwin fathah. Kalau di bawah ada baris dua, kasrah dua, itu namanya tanwin kasrah. Menyobaris cikok dua kerak di atasnya disebut dengan tanwin dhammah. An, in, dan un itu namanya tanwin, Pak. Nah, apa itu tanwin? Mungkin kita kalau nun sukun jelas, ya. Nun sukun itu adalah nun yang mati. Walaupun sebenarnya kurang tepat, penamaan mati kurang tepat. Yang benarnya adalah nun sukun, artinya dia tidak menerima baris. Karena lawan daripada baris itu sukun. Kalau baris disebut dengan harakat. Ya, nun yang berharakat lawannya adalah nun yang sukun. Kalau berharakat dia tiga macam: fathah, kasrah, atau dhammah. Lawannya apa? Lawannya tidak ada baris, disebut dengan sukun. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa dengan huruf-huruf yang berharakat, maka mulut kita bergerak. A, I, U, ya, semua huruf dari A sampai dengan Ya, itu semua bergerak mulut kita kalau kita baca. Makanya disebut dengan harakat. Harakat itu dalam bahasa Arab artinya adalah gerakan. Maka kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa dengan huruf-huruf yang berharakat, yang berbaris, maka mulut kita itu bergerak. Tapi kalau kita berjumpa dengan huruf yang sukun, Pak, itu namanya saya sukun. Sukun itu tetap di tempat, tidak bergerak. Maka kalau misalnya kita baca huruf yang sukun, mulut kita itu diam di tempat. Misalnya kita baca qul,
tidak ada gerakan, ya, terbuka saja. Beda dengan kalau dhammah itu kita monyongkan bibir, sedangkan ketika sukun itu mulut kita itu tidak bergerak, maka disebut dengan sukun. Makanya nun sukun itu adalah nun yang tidak memiliki baris, sedangkan tanwin adalah sama dengan nun sukun, Pak, ya. Tanwin itu kalau kita artikan, ya, nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Nah, ketika kita baca misalnya bacaan aliman, yang terdengar apa yang kita baca? Nun sukun, nun yang mati, nun yang tidak ada baris, aliman. Tetapi secara tulisan tidak ada. Ya, misalnya kita contohkan di sini, sering kita baca misalnya innallaha kana aliman hakima misalnya, ataupun ghafurun, ya, aliman. Aliman itu, ya, secara pengucapan kita membaca apa yang kita baca? Aliman. Tertulisnya begini, Pak. Nah, menulis lagi-nya, tapi yang kita baca ini, ya, ini disebut dengan tanwin. Nah, makanya makna daripada tanwin itu adalah nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis, ya. Nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis, tapi tidak tertulis boleh juga. Artinya dalam pengucapan bacaan, dalam pengucapan suara kita membacakan itu. Innallaha kana aliman man, ya, itu yang disebut dengan tanwin. Nah, makanya kita sudah tahu sekarang ada namanya nun sukun, ada namanya tanwin. Kalau nun sukun jelas, ya, nun yang tidak ada baris, yang mati. Sedangkan tanwin ini dia, ya, juga nun sukun tetapi yang dibaca saja tapi tidak ditulis, ya, dibaca tapi tidak ditulis. Maka nun sukun, ya, nun sukun atau tanwin tadi, nah, ketika berjumpa huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran, dia memiliki hukum khusus, Pak. Berbeda dengan kalau kita berbicara ataupun orang Arab berbicara di luar daripada Al-Quran, ya, ataupun misalnya dalam membaca doa, dalam adzan misalnya, ataupun dalam tempat-tempat yang lain, itu kadang-kadang tidak digunakan, ya, tidak berlaku hukum nun sukun dan tanwin ini. Karena hukum nun sukun dan tanwin ini khusus berlaku dalam bacaan Al-Quran. Ini merupakan keistimewaan daripada bacaan Al-Quran. Maka nanti lahir daripada hukum nun sukun dan tanwin ini 4 hukum lain. Yang pertama adalah izhar. Yang kedua lahir idgham. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat iqlab. Nah, mungkin ini sering kita dengar, ya. Kaim tadi teh izhar, yang mana izhar, mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab itu sudah pernah kita jelaskan juga dahulu, dan juga mungkin sudah tidak asing bagi kita istilah-istilah yang disebut dengan izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Artinya 4 hukum ini, ya, akan ada ketika ada nun sukun dan tanwin, ketika nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan 29 huruf hijaiyah. Kalau dia bertemu dengan huruf-huruf tertentu, misalnya nanti huruf-huruf halqi, ya, huruf-huruf yang ada dalam tenggorokan, maka dia bacaannya izhar. Bertemu nun sukun ataupun tanwin dengan huruf-huruf idgham, ya, waw, mim, nun dan lam, ra, itu jadi idgham. Bertemu dengan 15 huruf hijaiyah yang disebut dengan huruf ikhfa, maka disebut dengan ikhfa. Makanya huruf yang paling banyak itu ini, Pak, 15. Izhar 6, ya, idgham
4 tambah 2 lam ra 6 juga. Iqlab cuma 1 ba. Sedangkan ikhfa ini 15 huruf. Makanya saya sampaikan tadi adalah hari ini kita lihat bagaimana cara membaca ikhfa. Karena kalau yang lain itu sering kita dapatkan benar, artinya ketika membaca tidak ada masalah. Membaca izhar nggak ada masalah kita. Membaca idgham tidak ada masalah. Membaca ikhfa ini yang sering masalah. Ya. Kalau iqlab juga nggak masalah. Bagaimana masalahnya? Contoh misalnya apa? Ketika membaca di surah An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin. Pada bacaan min syarril, ini nun sukun bertemu dengan shin. Shin ini bagian daripada huruf ikhfa. Nah, ini sering, ya. Apa yang jadi masalah di sini? Sering kita dengar kalau membaca bacaan pada ikhfa ini, kadang-kadang kita langsung masuk ke huruf shin, Pak. Jadi bacaannya misha, jelas huruf shinnya, ya. Huruf shin yang dibaca itu jelas. Minsha, jer ke shin langsung. Ataupun misalnya contoh lain, tajri min tahtiha, min tahtihal anhar misalnya, ya, tajri min tahtiha, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Di sini juga sering kita dengarkan ketika dibaca langsung dijelaskan huruf ta-nya. Minta, lagi kita baca minta, minta, yang terdengar minta ini langsung. Kalau kita bahasa Indonesia ya begini, ya, minta langsung. Minta ini sering, ya. Dan juga beberapa contoh yang lain, bahkan hampir semua ketika kita membaca ikhfa itu kita kadang-kadang kita masukkan terus. Apalagi kadang-kadang kalau kita baca cepat, Pak. Tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, hilang hukumnya. Nah, padahal ini merupakan salah satu bagian daripada keistimewaan bacaan Al-Quran yang tidak ada bahkan dalam hadis qudsi pun tidak ada, dalam hadis biasa tidak ada, dalam doa tidak ada. Di luar daripada Al-Quran tidak ada yang namanya hukum yang seperti ini. Nah, maka apa yang salah tadi di sini? Yang salahnya adalah kita langsung kita perjelas. Kalau tidak kita perjelas nun, kita perjelas shin. Kalau di sini ini kadang-kadang langsung masuk ke shin, Pak. Minca. Ini langsung jelas shinnya. Ini masalah di sini. Jelas bacaan shin. Kalau di sini masalahnya apa? Di sini masalahnya adalah yang jelas ta-nya, jelas huruf ta, ataupun huruf nun. Ketika dibaca minta, langsung je kenyo, minta. Ini dalam membaca hukum ikhfa itu salah. Yang apa pengertian daripada ikhfa dulu? Ya, ikhfa itu sering kita dengar dan juga mungkin sudah menjadi maklum bagi kita. Maksud daripada ikhfa adalah samar-samar. Kita membaca nun sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 itu membacanya samar-samar. Kiban geukeun samar-samar. Yang disebut dengan samar-samar adalah tidak ada yang jelas hurufnya. Kita tidak membaca nun jelas dan tidak kita baca ta jelas juga, tetapi antara-antara, Pak. Kita baca nun di tengah-tengah, kita baca ta juga di tengah-tengah, sehingga bacaannya tajri min, be jelas nun, menyo jelas nun, tajri min, ataupun jelas ta, tajri min ta, itu jelas ta. Maka bacaannya adalah letakkan lidah di antara makhraj daripada huruf nun dan huruf ta. Kita sudah tahu kemarin
Di mana makhraj nun? Makhraj nun itu di ujung lidah, tempelkan ke langit-langit atas, Pak. Nah, itu huruf nun. Sedangkan huruf ta itu makhrajnya itu di ujung lidah, letakkan di belakang gigi seri atas. Jadi peduk lidah, artinya lidah itu jangan tempelkan kedua-dua ini. Jangan kena dengan nun dan jangan kena dengan ta. Tetapi bagaimana posisi lidah? Gantung dia antara makhraj nun dan makhraj ta. Nggak boleh kita baca min, mid, min, itu berubah. Kalau kita baca jelas nunnya, itu jadi izhar, Pak. Kalau kita baca jelas ta'nya, itu jadi idgham. Maka yang disebut dengan ikhfa itu adalah membaca nun dengan ta samar-samar di tengah-tengah antara nun dengan ta. Nah, makanya dalam membaca ikhfa itu harus kita perhatikan sekali. Karena sering sekali itu berubah. Ikhfa itu berubah bacaannya menjadi huruf izhar ataupun berubah menjadi huruf idgham. Ya, misalnya juga ketika ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya ada contoh lain. Kalau ada contoh lain juga boleh, misalnya tajri min tahtihal anhar, apalagi ada contoh yang lain, bacaan ikhfa bertemu dengan huruf shad misalnya, ya, ansaddukum bertemu dengan huruf shad, an saddukum, an saddukum. Nun sukun bertemu dengan shad, ini juga hukum bacaannya ikhfa. Jangan kita perjelas nun, an, dan juga jangan jelas shad, itu berbeda, ya. Artinya kalau yang pertama nunnya jelas, yang kedua idgham, shadnya jelas. Jadi bagaimana juga yang benarnya? Baca di tengah-tengah, Pak, antara nun dengan shad. Kalau kita dengar memang jelas, memang nampak bahwa kita tidak sedang membaca nun dan tidak sedang membaca shad. Nah, makanya kedengarannya itu samar-samar antara huruf nun dengan huruf shad. Nah, itulah yang disebut dengan bacaan ikhfa. Artinya kita membaca, ya, dua huruf tetapi di tengah-tengah keduanya. Tidak kita perjelas huruf yang pertama dan tidak kita perjelas huruf yang kedua. Makanya berbeda nanti dengan izhar, Pak. Kalau izhar itu nunnya jelas, ya, nunnya jelas. Anhar misalnya di sini, al anhar, ya, an ini tidak kita baca langsung jelas nunnya, an itu namanya izhar. Kalau idgham misalnya bacaan idgham, yauma idzin yasdurun, ya, yauma idzin, tanwin yang ada pada dzin itu langsung masuk menjadi ya, yauma idzin, ya, itu berubah, ya, daripada nun langsung berubah masuk ke huruf ya. Itu bacaan idgham. Sedangkan bacaan ikhfa itu dibaca di tengah-tengah. Walaupun kita baca cepat, kita misalnya mau baca kadang-kadang dalam samadiyah, kadang yang baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril, itu juga sama, jangan kita perjelas nun, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, harus juga disamar-samarkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, kita baca min, tapi bacaannya misya. Baca nun dengan shin di tengah-tengah antara keduanya. Itulah yang disebut dengan bacaan ikhfa. Jadi jangan sama, ya, jangan sama antara bacaan ikhfa dengan bacaan yang lain, baik itu izhar ataupun bacaan idgham. Nah, itulah cara membaca ikhfa, dan ini perlu diperhatikan, Pak, karena sering, ya, kita dapatkan dalam membaca Al-Quran, apalagi kita kalau baca cepat-cepat, ya, minimal kita tidak lamakan gunnahnya pada membaca ikhfa, minimal cara bacanya betul, Pak.
Karena ada yang tanya, Ustaz, berapa panjang kita baca ikhfa gunnahnya? Nggak perlu panjang-panjang, yang penting betul bacaannya. Baik tak baca min, tapi baca minsya. Dan juga di tempat-tempat yang lain, tajri min, bukan min, minta, bukan min, tidak jelas nun dan tidak jelas huruf ta. Nah, itulah cara membaca ikhfa yang mungkin kadang-kadang dalam praktek membaca Al-Quran kita masih banyak yang salah. Maka kita usahakan ya, ketika membaca Al-Quran itu memang betul-betul kita perbaiki bacaan kita agar sempurna apa yang kita baca. Nah, sekarang kita masuk kepada praktek. Kalau ada pertanyaan mungkin mengenai ini, silakan Pak ya, kalau ada yang mau menanyakan. Ya, sekarang kita praktek. Ada yang mau membaca yang belum kemarin? Kita praktek surah Al-Fatihah. Yang belum baca kemarin, mungkin kalau mau membaca silakan. Ataupun yang sudah baca juga boleh, tapi kita lanjutkan terus nanti ke surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq juga boleh. Nah, 3 surat saja karena itu yang sering kita praktekkan ataupun sering kita baca dalam sholat kita. Tapi kalau yang bagusnya memang Al-Fatihah, yang belum baca Al-Fatihah ini kita persilahkan. Nyobek male-male mungkin susah becut ya. Jadi ya silakan. Ada yang baca. Bismillah. Ya, auzubillah, dari auzubillah boleh. Ya. Insyaallah. Sudah bagus Pak tadi, tapi pertama tadi Bapak baca auzubillah ya. Cuman auzubillahnya tadi antara a dengan ain itu agak bercampur tadi Pak ya. Kini ulang 3 detik dari auzubillah. Itu dibedakan ya. Ada a dan ada a. Nah, jadi jangan sama, jangan satu keluar dari pangkal tenggorokan a, sedangkan ain di ujung, di tengah ini. Au. Nah, jadi jangan kita samakan, jangan dibaca au dan juga jangan dibaca au. Coba ulangi Pak. Ya, lanjut terus. Ya. Ha yang pertama di Ar-Rahman itu kasrah pada nun itu harus jelas. Ar-Rahmani, jangan Ar-Rahmanir. Ya. Itu kepanjangan Pak. Panjang tat ma-nya. Kurangi bacut. Maliki yaum.
Jangan kita baca yaw, tapi yaw, yaw. Jangan jadi seperti yo, ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini huruf-huruf terbaik kalaga, cuma di ujung sedikit di waladdallin, Pak, ya. Jadi huruf yang sudah tebal itu jangan kita buka lagi, ya. Huruf kalau sudah tebal ujungnya jangan kita buka walaupun dia panjang. Makanya seperti kita baca ini arahkan terus ke tebalnya, ya. Jangan lagi yang terbuka, ya. Kalau terbuka makin lama makin tipis. Jadi huruf tebal itu makin lama makin tebal dia. Bukan beda, ya. Coba diulangi lagi, Pak, di ghairil. Ya, Masya Allah, ya, kalaga. Bapaknya kalaga, ya. Artinya karena sering seperti yang kita sampaikan kemarin, itu penyakit gedanyo nyan mbak tebai lepih, ya. Menyo gedanyo biasa aja penyakit ketika membaca Al-Quran itu menyo yang lain kau oke, ya. Cuman mbak tebai lepihnya kadang-kadang mentang kurung-kurung pah, ya. Jadi ini sudah bagus. Huruf-huruf tebal tadi sudah dibaca dengan tebal, cuma tadi di waladdallin ini nanti diperbaiki. Artinya huruf tebal itu makin kita baca makin tebal, ya. Ro, kita baca ro yang tebal juga dia jangan dibuka lagi. Ro, baca shad juga sama, so, ya. Misalnya pada bacaan sokhoh tidak dibaca nah, itu berubah, ya, berubah nanti bacaannya. Tadi Maliki juga, Pak, ya. Maliki ini sering kadang-kadang dibaca lebih. Jadi kalau kita baca huruf mat itu panjang dalam Al-Quran, kita harus samakan, ya. Kalau kita bacaan kita agak cepat, maka panjangnya itu lebih pendek. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak mungkin ketika sampai ke Maliki lebih panjang. Maliki yaum, itu sudah lebih, Pak. Kecuali kalau kita baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim, sampai di Maliki kita panjangkan lebih boleh. Maliki yaum, karena sesuai dengan durasi bacaan kita. Nah, seperti itu, ya. Maliki terlalu panjang. Nah, siapa tadi namanya Solebona? Awaluddin. Awaluddin. Nyo resep, nyo menyonat normoh untuk jadi galang-galang demam kembali. Nyo yang hana baca hana resep untuk, jadi hana repu salah. Ya, silakan, Pak. Ya.
Ya, amin. Insyaallah. Coba sekali lagi Pak dari Auzubillah. Ya. Haknya itu jangan ditutup ya. Arahnya jangan ke dalam. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu salahnya di mana? Salahnya adalah kita ikut tebalkan ha. Sedangkan yang tebal huruf ra saja ya. Jadi truk bahan dibuka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh. Kalau kita tutup jadi ha itu ikut ra. Tapi kalau kita buka dia akan tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus, Pak. Lanjut. Juga sama Pak, haknya dibuka. Jangan menyohana dibuka, beda suaranya. Vokalnya beda. Ya, bukan jadi fathah tapi jadi seperti imalah. Bacut. Coba lagi. Ya, bagus. Yaunya seperti tadi. Maliki jangan terbaca yo. Maliki yo, bukan yo, tapi maliki yau. Jadi harus jelas ya dulu baru waw. Yau, bukan yo. Ya, ulangi Pak. Ya, bagus. Dita jangan tebal. Siratal ladzina an'amta. Buka. Ta jangan ta tipiskan. Siratal. Ya. Ya, Masya Allah. Lain sudah bagus Pak ya. Jadi huruf-huruf ha tadi saja diperbaiki nanti. Jadi ketika dibaca arahnya jangan ditutup. Ya, makanya seperti yang kita sampaikan, kalau kita ikut menggerakkan bibir dalam membaca Al-Quran itu bagus bacaan, artinya sempurna bacaan kita. Tapi kalau kita kurang buka mulut dalam membaca Al-Quran, nanti berubah nanti seperti tadi ar-roh. Jadi haknya itu sudah ikut dengan roh, padahal ra tebal, ha itu tipis ya. Jadi ini nanti diperbaiki huruf-huruf tipisnya Pak ya. Huruf tipis seperti huruf ha tadi itu jangan dibaca tebal ya. Jangan dibaca tebal. Kemudian tadi di yau ini juga sering tak ada dengar ya. Tidak baca-baca. Memang hana salah, tidak salah sampai berubah arti hana salahnya Pak. Cuman kurang sempurna ya. Ketika dibaca maliki yau yang terdengarnya seperti yo ya, padahal ada yau dulu, ada ya yang tipis, waw ya yang fathah, waw sukun. Yau jangan dibaca yo langsung, maliki yau. Jadi perjelas ya dulu, diperjelas huruf ya, baru masuk ke huruf waw.
baru masuk ke waw. Kemudian tadi di an'amta tadi ya, ditanya agak tebal. Ini agak tebal. Kita ditipiskan. Ya, siapa namanya Pak? Samsul ya. Samsul. Pak Samsul. Oke mah. Ya. Ya, ada lagi Pak yang membaca Al-Fatihah ya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus. Ulangi lagi dari a'udzubillah coba tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, pertama di a dengan ain ya. Dibedakan dulu, ada a dan ada a. A di pangkal tenggorokan a, sedangkan ain di tengah a. Nah, coba dibaca a. Ya, a. Ya, coba diulangi. Minash, jangan minash. Perjelas dulu nunnya. A'udzu billahi minash, jangan minash. Nah, kalau dibaca minash itu nunnya kurang jelas harokatnya. Mina harus mina ya, harus nampak nanya. Coba diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dininya biar lebih sempurna lagi, ini agak turun lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali itu. Masya Allah ya. Lanjut. Jangan ditutup. Buka aja. Kalau ditutup ya. Ya, di lam itu ya, di rabbil ya. Usahakan jangan dipantulkan. Ya, di lamnya itu. Rabbil, tahan dulu. Rabbil jalan aja. Alhamdulillahi rabbil jangan kalau cepat terpantul nanti. Rabbil itu terpantul. Coba ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus. Jangan
Jangan jadi or pertamanya, a dulu. Ar-ra, ar-ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu yang tadi agak kurang ya. Itu di atas ya ada tasydid ya. Di atas ya di iyyaka iya dengan wa iya itu di atasnya ada tasydid. Jadi jangan diseret, artinya jangan seret. Jangan dibawa terus. Iya, ditekan dulu. Iya. Jangan iya. Ditekannya agak naik ke atas. Iya. Iya. Gitu. Coba ulangi. Yang pertama udah betul, yang kedua tadi masih agak kurang. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, udah bagus ini. Ini jangan lagi hilang ya. Jangan lagi hilang tasydidnya. Ini udah betul ini. Kalau diseret di bawah aja itu nggak nampak tasydid. Iya, kalau ke bawah. Iya, nggak nampak itu. Harus naik dulu ke atas, turun lagi. Iya. Seperti itu. Coba lanjut. Ini huruf shad ya. Huruf shad itu memang persis sama dengan sin. Cuman bedanya kalau sin tipis, kalau shad itu tebal. Coba baca sa ya. Sa za so. Itu dia shad ya. Sa lagi coba so. Sa so. Si sli. Turunkan sli. Sli. Tebalkan sli. Ya, coba ulangi. Jadi agak dia beda sedikit dengan shad, dengan sin. Shad itu tebal. Secara makhraj sama persis, ya. Secara makhraj dia tidak ada beda antara sin dengan shad, cuman bedanya tebal. Bagaimana beda tebal? Tebal itu bedanya bukan di bibir, Pak. Ya, kadang-kadang ketanyo dapat tebal hurufnya betincu bobah gede, monyong mulut. Tidak perlu itu. Karena yang beda antara huruf tebal huruf tipis itu terletak di dalam mulut, di lidah. Kalau huruf tipis begini lidah kita, Pak, turun ke bawah, ya. Sedangkan kalau tebal ini pangkal lidah ini naik ke atas begini. Jadi kalau sin begini bacanya. Sa. Kalau shad ini naik. So. Yang artinya arah suara berbeda. Kalau huruf tipis arah suaranya istifal ke bawah. Sedangkan huruf tebal itu arahnya isti'la ke atas. So, sa, so, sa, so. Ya, coba diulangi. Coba ihdinas. Ya, itu tiga-tiganya tebal. Shad tebal, ra tebal, ta juga tebal. Ihdinas sirata. Ya, ini huruf qaf ya. Kalau dia berbaris kasrah itu jangan terlalu tebal. Jangan terlalu jangan terlalu dalam bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup gitu aja. Enggak perlu mustaqim. Itu berlebihan ya. Mustaqim tipis sedikit. Ulangi lagi. Ya. Ra tebal. Sirata.
A bedakan. Bedakan A dengan in. An, a, an, a. Lagi? Jangan an. Itu ain itu. A dulu. An, a. A biasa. A, an. Itu tanya tebal kali itu. An'amta, ta tipis saja. Jangan an. A, an. Tadi itu agak bercampur dengan ain a-nya. Lagi coba. Itu kurang panjang. Itu baru dibaca 3 harokat, tambah setengah lagi 6 harokat. Waladdallin. Ghairil ulangi. Ya, bagus. Ya, insyaallah ya. Jadi udah bagus bacaannya. Nanti tinggal dibedakan ya. A dengan ain ini nanti ya. Ada A, ada A. Kalau dekat-dekat susah memang, tapi harus dilatih ya. A itu. Kemudian apa lagi tadi? Di Ar-Rahmani ya, kasrah pada nun itu harus jelas. Nir-Rahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi juga di bil ya. Di bil itu agak terpantul. Jangan terpantul. Jangan terpantul bacaannya pada bil. Kemudian juga iya tadi yang agak nampak. Iya itu nanti jangan diseret tapi ditekan dulu baru diseret. Iya memang ditekan, tapi nanti juga ada yang berlebihan tekannya. Berlebihan gimana sampai berhenti suara, itu juga tidak boleh. Iya itu nggak boleh juga. Ya, kalau tadi abang baca itu nggak nampak iyanya, nggak nampak tasdidnya. Jadi nampakkan dulu baru seret. Iya seperti itu. Nah, kemudian ihdinas sirat, ingat tadi huruf shad. Kalau kita lupa cara baca huruf shad, ingat saja huruf sin. Sa sama persis dengan S dalam bahasa Indonesia. S ya. Sa. Bedanya dengan shad apa? Kalau sin arahnya ke bawah, shad arahnya ke atas. Sa so itu bedanya saja. Nah, kemudian huruf qaf tadi kalau kasrah jangan terlalu berlebihan. Mustaqim nggak perlu. Qi tipiskan saja sedikit. Kemudian tadi siratal ladzi, ini yang tadi agak fatal sedikit. An'amta itu berubah a dekat ke ain ya. Ini dibedakan. Ada a, ada a. Kemudian ta juga tipis jangan tebal, dan yang terakhir ini 6 harokat. Ya, 6 harokat ini tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, tadi baru dibaca 3 tadi. Nah, jadi ini betul-betul nanti dipanjangkan lagi ya. Siapa tadi namanya? Siapa? Umri ya. Insyaallah ya. Belum. Ya, ada lagi yang terakhir ini sebelum ya Pak. Hokamik. Ya.
Hmm. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ya. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Barakallah. Nanti segatuk Pak Jom. Nah, ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dina kasrah itu ditipiskan lagi. Bismillahirrahmani. Ni jangan nampak seperti ni. Ulangi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus. Maliki yaumiddin. Ya dulu. Maliki yaw ba'jid ke yaw ya waw. Maliki yaumiddin. Ya. Nampak lagi Pak tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ainnya nampak. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal Bertebal yura. Siratal. Jangan si tebal. Shadnya. Si. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan modnya jangan dibuka lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung tebalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Masya-Allah ya. Jadi tadi pertama tadi di Nir-Rahim kasrah pada nun Pak ya, nanti jelas ya. Kemudian lain sudah bagus. Iyyaka tadi, iyyaka tasydidnya diangkat dulu. Iya baru ditahan ya, dijalankan. Kemudian wa iyyaka nasta'in juga demikian. Ihdinas tadi dia shad itu lebih tebal ya. Huruf shad itu huruf tebal. Huruf ra dengan ta udah bagus Pak. Kalau enggak penuh huruf ra dengan ta sudah tebal dua-dua. Ini tiga-tiganya huruf tebal ini. Sa ra ta ya. Kemudian tadi siratal ladzina an'amta, okey tadi. Waladdallin tadi satu lagi.
Ini jangan dibuka lagi. Kalau sudah tebal, ditebalkan terus. Bol. Jangan lagi. Boa. Jadi baik tak buka lagi. Masya-Allah. Ini sudah bagus ya. Jadi huruf bot tebal terus, jangan dibuka. Buka lagi. Oke. So lembut nama. Nah. Jalaluddin, insyaallah. Jalaluddin. Belum. Jadi dari beberapa yang membaca, beberapa pertemuan kita memang sudah ada perubahan, Pak ya. Artinya khususnya dalam huruf-huruf yang tebal. Menyawai mentang agak kaku pada baca ro sang hana hampah pada baca ro. Mulain kemudian bacut huruf sad juga mungkin dulu masih susah ketika baca, ada huruf to mungkin masih kita ragu-ragu kita bacanya. Alhamdulillah beberapa orang yang membaca ya, apalagi sudah beberapa pertemuan terakhir ini itu artinya sudah terarah ya, huruf-huruf tebal itu sudah mulai dibaca dengan betul, karena memang itu penyakit kita kekurangan kita itu. Kita kalau baca Al-Quran semua lipih, mandum lipih ya, hana yang tebal. Jadi itu salah satu hal yang harus kita rubah memang, supaya apa yang kita baca ini memang betul-betul, karena memang bacaan ini Pak riwayat ya. Bacaan Al-Quran ini namanya riwayat, artinya ada sanad, ada sandaran kita. Bagaimana kita baca Al-Quran? Melalui sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah sandaran kepada Rasulullah. Bagaimana kita baca Al-Quran? Kita baca Al-Quran sesuai dengan bagaimana yang Rasulullah baca. Makanya Al-Quran itu tidak boleh kita baca sembarangan. Makanya kita harus bertanya kepada diri masing-masing, apakah Al-Fatihah kita yang kita baca ini sudah sama dengan Al-Fatihahnya Rasul? Walaupun kita nggak hana ada pegah kitanya sempurna sekali, tidak juga, minimal ada dekat-dekat ya. Makanya ilmu Al-Quran ini terjaga dia daripada Rasulullah, sahabat, para tabi'in, para ulama kita, sampai kepada kita hari ini masih ada orang yang memiliki rantai keilmuan yang sampai kepada Rasul. Makanya inilah yang harus kita belajar, karena Al-Qur'annya hantip dan dengar-dengar mendang. Makanya ulun sampaikan selalu kepada hadirin mandum, memang harus baca apa ya. Menyo kadang-kadang ulun male lu baca tu, kadang-kadang hanapah tu kada penanji bacaan kurang laga ya, atau kurang laga. Sebenarnya kita yang harus kita lakukan itu belajar dulu, Pak. Masalah itu kita kurang bagus bacaan ya, kadang-kadang dasar kita kurang, itu enggak jadi masalah. Yang penting kita mau belajar. Makanya selalu saya sampaikan, baca terus ya. Baca artinya baik male-male, karena kalau kita merasa malu tidak akan pernah tersampaikan. Kadang-kadang dengan Bapak baca ya, nanti ada masukan-masukan daripada kita bersama, dengan itulah nanti akan merubah kita, minimal merubah bacaan Al-Fatihah kita. Jadinya male-male ni ya, male-male mungkin kurang untuk memfaedah. Makanya beda kalau kita belajar yang lain, kita belajar fikih, kita belajar tafsir, belajar yang lain-lain, mungkin kita cukup mendengar. Tapi kalau Al-Quran ini memang praktek ya. Kalau cuma sekedar kita jelaskan di papan tulis mungkin kurang manfaatnya. Makanya nanti untuk ke depan insyaallah kita usahakan semua bisa membaca dan semua mau membaca agar bisa kita koreksi nantinya. Nah demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.